izin Pak waktunya. Selamat siang juga Bu, kebetulan saya lagi ada waktu luang ini Bu. Kelihatannya Ibu sedang ada masalah ya? Ada yang bisa saya bantu Bu? Hmm, saya Pak sudah mengganggu waktu Bapak Pak. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ini Pak, saya ingin berdiskusi Pak dengan Bapak untuk mencari solusi atas permasalahan yang apa Pak yang sekarang saya hadapi Pak. Oh, masalah apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu alami. Begini Pak, murid saya ini kalau belajar materinya tentang surah atau membaca ayat Pak, nggak mau disuruh membaca Pak. Kalau disuruh Pak, diam aja Pak. Oh, kenapa bisa begitu ya Bu? Apakah Ibu sudah pernah bertanya langsung kepada anaknya itu Bu? Sudah Pak, tapi jawabannya dia takut Pak kalau nanti saya bacaannya salah. Dia khawatir nanti kan kawannya itu mengejek atau membuli. Padahal kan Pak, pas saya tanya sama dia, apa ada yang membuli? Nggak adanya katanya Pak. Dan saya pun nggak pernah melihat dia itu dibully Pak. Oh, permasalahannya dari hasil Ibu ngobrol dengan anak itu karena takut salah ya Bu? Iya Pak. Kalau begitu dari ideal siswa Ibu itu si anak ini bermasalah kira-kira kalau dari poin 1 sampai 10 kira-kira sampai poin mana itu Bu? Kalau menurut saya Pak, karena saya lihat dia nih kayaknya mau membaca sedikit pun Pak. Kayaknya di poin 3 Pak, kok menurut saya Pak. Berarti memang harus betul-betul bimbingan ya Bu ya? Iya Pak. Oh, oke, harapan Ibu setelah nanti kira-kira kalau Ibu coaching, kemudian ditemukan solusinya dan Ibu akan terapkan di kelas, harapan Ibu bagaimana? Kalau menurut saya Pak ya, keinginan saya itu Pak, ya saya maunya di poin tinggi lah Pak. Memang dia tuh harus dibimbing-bimbing betul Pak. Jadi kalau di poin 8 kayaknya udah alhamdulillah kali Pak. Oh, begitu ya Bu. Selanjutnya rencana apa yang akan Iya Pak. Ibu lakukan setelah obrolan kita ini nanti Bu? Kalau menurut saya ya kan Pak, saya akan membuat kegiatan pembelajaran saya ini dengan teknik Pak. Mudah-mudahan dengan game yang saya buat nanti dia tertarik Pak. Karena kan Pak, dengan game ini kan dia spontan, refleks. Jadi lupa dia dengan takutnya itu Pak. Oh, kira-kira game apa ya Bu? Yang bagaimana itu Bu? Gini Pak, kan materi saya ini kan tentang surah, ya kan Pak. Ya, Jadi ya. saya buatlah Pak potongan-potongan kalimat, penggalan-penggalan kata dari ayat itu Pak. Saya tulislah Pak di stick note. Stick note itu kan berwarna-warni kan Pak. Ya, ya Jadi Bu, ya. udah saya potong-potong gitu, saya undang anak-anak itu. Tapi sebelumnya saya buat gini Pak, ayat pertama stick merah, ayat kedua stick note-nya warna kuning kan Pak. Jadi setelah itu saya undang anak-anak itu, ayo ambil potongan-potongan ini segera gitu Pak. Lah kan mereka kan mengambilnya satu-satu gitu kan Pak. Setelah itu saya ayo apa yang ada tulisannya di stick note itu tempelkan. Jadi sambil ditempelkan coba baca apa tulisannya. Dan setelah itu Pak, itu kan jadi dia kan nggak beraturan. Jadi saya suruhlah, ayo kita atur kalimat atau penggalan kata tadi yang anak ibu tempelkan. Coba kita atur. Jadi karena sibuk dia mengatur, kan itu
lupa dia dengan takutnya, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak. Oh, Jadi kan dibacanya tanpa dia sadar refleks dia kan dibacanya kan, Pak. iya, iya, iya. Baik Bu, itu ide yang bagus itu Bu. Nah, rencana Ibu itu kan sudah ada. Kira-kira rencana Ibu itu kapan penerapannya Ibu buat ya? Menurut saya Pak, KD berikutnya lah Pak, karena ini kan KD ini udah selesai. Dan KD di materi saya yang akan datang masih membahas tentang surah juga Pak, tentang ayat juga Pak. Jadi rencana saya di KD yang akan datang lah Pak, atau KD berikutnya. Oh, iya, iya, iya. Kemudian kan Bu, kira-kira komitmen Ya. seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana yang Ibu rencanakan ini berjalan dengan lancar dan baik Bu? Saya berusaha untuk selalu komitmen lah. Komitmen saya itu saya harus belajar, berkolaborasi dengan kawan, mencari informasi tentang pengetahuan baru, tentang pembelajaran apa, misalnya di praktek baik, ataupun nanti saya mengikuti webinar lah Pak. Bagus itu Bu. Kira-kira Bu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menerapkan rencana Ibu ini? Saya nanti berkolaborasi sama rekan sejawat, terlebih dulu sama kepala sekolah Pak. Dan itu saya nanti berkolaborasi juga sama wali kelasnya Pak. Dan saya mau mengkomunikasikan sama orang tuanya lah Pak, biar nanti anaknya itu entah dibuat les mengaji gitu Pak. Karena kan Pak, kalau di Planpa ini kan Pak cuma 4 les. Waktunya kan singkat. Jadi kalau nggak dibantu sama les di rumah, kayaknya agak cemana gitu Pak. Oh, oke Bu, oke Bu. Kira-kira Bu, dari obrolan kita ini, apa yang Ibu rasakan setelah kegiatan kucing ini Bu? Pak, saya merasa plong. Permasalahan saya ini ada solusinya. Selama kita ngobrol, Pak, diingatkan dengan sesuatu yang lupa, misalnya di teknik mengajar. Saya lupa kalau seperti itu biar supaya anak itu tidak lagi takut, lupa dengan takutnya. Jadi saya merasa senang lah Pak, ada solusi dan sudah membantu mengasih langkah-langkah penyelesaian masalah Pak. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi dari hasil perbincangan kita ini, kira-kira udah merasa puaskah perasaan Ibu atau bagaimana Bu? Karena saya sudah meluangkan Ibu. Ya, alhamdulillah Pak, saya sudah lega gitu Pak. Anak saya Pak ya Pak. Oh iya Bu, sama-sama Bu. Mudah-mudahan hasil penerapan yang Ibu lakukan nantinya benar-benar berhasil ya Bu. Tetap semangat ya Bu Fauzi ya. Amin Pak. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengar keluh saya, permasalahan saya ya Pak. Oke Bu, sama-sama Bu. Selamat sore Pak, Bu Fauzi ya. Iya Pak, selamat sore Pak. Belajar bergerak berbagi. Juventus, apa kabar Pak? Hai juga Ibu Fauzia, kabar saya baik Bu, meskipun hari ini saya agak lelah gitu Bu, dan agak pilek, mungkin karena cuaca ya Bu ya, yang nggak menentu, serta saya memang memiliki banyak sih problem Bu, apalagi di pembelajaran saya akhir-akhir ini Bu. Kira-kira
Apa masalah Bapak, Pak? Apa bisa saya bantu? Jika Ibu berkenan dan tidak sibuk, Ya. boleh nggak kita berbincang-bincang sebentar aja Bu Poja? Oh, tentu boleh Pak. Kebetulan pula saya kosong ini lagi santai. Kira-kira apa ya yang bisa Bapak harapkan dari Pak? Saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan saya ini Bu. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Ibu Fauzia, saya bisa dapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan gitu Bu. Oh, gitu. Masalahnya apa ya Pak? Bisa Bapak ceritakan Pak apa yang sedang Bapak alami? Mungkin saya bisa membantu Pak. Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran IPAS kan Bu, tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugasnya pun jarang untuk dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing untuk menghadapinya Bu. Oh, tadi Bapak bilang ada siswa Bapak ya, satu siswa yang apabila masuk pelajaran IPAS tidak begitu semangat untuk belajar ya Pak. Bahkan tugasnya pun Iya, Bu, ya. tak dikerjakannya. Oh, apakah Bapak udah menelusuri, bertanya apa penyebab permasalahan anak ini? Sebenarnya sudah Bu, saya sudah memanggil siswa tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia begitu tidak suka dengan pembelajaran IPAS ini Bu. Lalu dari pengamatan Pak, mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran IPAS ini ya Pak? Jadi kan Bu, setelah saya amati dan saya panggil anaknya, ternyata kan Bu, dia tidak suka pelajaran IPAS karena teksnya itu panjang-panjang Bu. Jadi membuat anak itu malas untuk membaca Bu. Dan dia malas juga untuk mengikuti pelajaran IPAS tersebut Bu. Itu sih berdasar pengamatan saya Bu. Oh, Mas literasi dia ya kan Pak. Iya, Bu. Jadi Pak, kira-kira seperti apa kondisi ideal Pak harap? Saya tentu mengharapkan siswa tersebut kan Bu, ya bisa mengikuti pelajaran IPAS lah dengan baik, sama seperti dengan teman-temannya gitu Bu. Oh, kalau untuk meningkatkan Iya Bu, jadi berdasar pengamatan saya ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tersebut kurang semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan, sehingga karena hal ini saya akan melakukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak Bu, memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut berminat untuk belajar IPAS Bu. baiklah Pak. Apakah kira-kira metode yang Bapak harus lakukan selama ini? Apa pernah berhasil Bapak lakukan Pak? Oh, ada Bu, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan yang berhasil ya Bu, yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai Bu. Jadi waktu itu kan Bu, siswa melakukannya dengan cara berkelompok dan menyampaikan pesan yang dibacanya secara berantai, sehingga secara otomatis siswa membaca teks yang telah disajikan, tapi tetap dilakukan dengan teknik games sesuai dengan pembelajaran, dan hasilnya seluruh siswa ikut terlibat aktif Bu dan membuat pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana yang sudah saya rencanakan Bu. Luar biasa itu Pak. Kalau di rating tuh Pak dari angka 1 sampai 10, menurut Bapak seberapa tingkat keberhasilan metode Bapak ceritakan tadi tuh loh Pak, sehingga anak itu bisa tertarik, minat belajarnya makin bagus. Kalau saya
beri peringkat ya Bu, seperti yang Ibu katakan dari 1 sampai 10. Menurut saya kan Bu, itu Iya. kira-kira dapatlah di antara 8 sampai 9 Bu. Wih, keren Pak. Selanjutnya Pak, apa yang Bapak akan lakukan dan langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan Bu, selanjutnya yaitu segera menerapkan pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan Ya. kegiatan ice breaking Bu, yang sangat menarik, seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi, serta Ya. mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak kepada siswa Bu, agar tercapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan Bu. Itulah rencana saya Bu. Wis, baik sekali tuh Pak. Kira-kira Pak, siapa yang bisa membantu Bapak untuk menyusun rencana yang Bapak katakan tadi? Ya, saya berharap Bu, ya ada yang bisa membantu saya untuk melaksanakan rencana saya ini kan Bu. Paling utama ya dari izin Iya. kepala sekolah, rekan sejawat, Iya. dan tak lupa Bu, memang saya juga ingin akan mengkomunikasikan ini, rencana saya ini dengan wali murid dan orang tua siswa juga Bu. Oke, bagus sekali tuh Pak. Kira-kira Pak ya, yang Bapak perlukan waktu untuk melakukan rencana Bapak ini? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan Oh, iya. secepat mungkin. Namun, penyampaiannya saja yang membutuhkan waktu yang cukup lama, Bu. Karena kan kita tidak ada yang instan loh, Bu, yang dalam mendidik ini. Apalagi dalam melakukan perbaikan atau proses pembelajaran yang sesuai dengan keinginan siswa dan juga guru, Bu. Itu memerlukan waktu yang cukup lama, Bu. Nah, begitulah, Bu. Oke, benar. Nah, kira-kira ya Pak, kapan lah bisa Bapak melaksanakan cara yang Bapak bilang tadi? Kayaknya secepatnya Bu, akan saya terapkan agar siswa dapat mendapatkan hak belajarnya sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan keinginan anak, bahkan keinginan siswa tersebut Bu. Bagus sekali tuh Pak. Kemudian nih ya Pak, komitmen seperti apalah yang akan Bapak lakukan agar rencana Bapak itu tetap terus berlancar Pak? Komitmen saya kan Bu, yaitu saya akan tetap konsisten ini Bu, akan secara terus-menerus belajar, mengupdate informasi, dan mungkin menggunakan metode-metode pembelajaran serta berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan juga berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi saya Bu sebagai seorang pendidik. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik. Sehingga nanti kan Bu, kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid-murid saya Bu. Wis, keren sekali Bapak. Ada lagi Pak dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan Pak? Tentu ada Bu. Di sekolah saya memang sarana dan prasarananya sudah mencukupi lah Bu. Tapi dukungan moral juga saya dapatkan dari kepala sekolah saya Bu, maupun rekan sejawat. Mungkin dari internal pribadi saya lah yang belum konsisten memang Bu untuk menerapkan dan menjalankan rencana saya ini Bu. Oke Pak Jupen, semoga rencana Bapak berjalan dengan lancar ya Pak. Jadi Pak, dari kita bincang-bincang tadi ya kan Pak, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Waduh Bu, ya udah sangat lega dan senang sekali loh Bu. Dan saya merasa menemukan solusi dari hasil bincang-bincang kita ini Bu. Syukurlah Pak kalau begitu. Apakah ada hal yang lain lagi yang ingin Bapak sampaikan Pak? Saya rasa Bu Fauzia sudah cukup. Terima kasih Bu Fauzia yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Bu Fauzia. Oke Bapak, saya juga sudah senang mendengarkan cerita Bapak tentang permasalahan yang Bapak hadapi. Saya harap Bapak harus tetap saling berbagi ya Pak. Ya Pak, oke, saya tunggu Bu. nanti hasilnya.
Saya tunggu cerita Bapak ya Pak. Oke Pak, Ya, Bu. selamat sore Bapak. Terima kasih Bu Fauzia. Selamat sore juga Bu Fauzia. Sampai jumpa kembali. Oke. Iya Pak. Untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada